Oke, yang metode terakhir ini adalah metode moving average atau rata-rata tapi menggunakan sistem perpetual. Kalau kalian perhatikan model dari tabel yang saya siapkan di sini dia sangat simple, udah gini aja. Kenapa? Karena memang kita rata-ratakan harganya. Jadi tidak seperti metode FIFO dan LIFO yang harus diurutkan. Ini kita harus rata-ratakan. Jadi caranya seperti ini. Perhatikan baik-baik karena biasa mahasiswa sering tertukar antara FIFO, LIFO dan average setelah mempelajari average. Jadi metode average ini malah mereka terapkan di LIFO dan FIFO. Nah, itu salah. Perhatikan FIFO dan LIFO-nya pelajari berulang-ulang. Beda dengan metode average, jangan disamakan. Oke, metode average kata kuncinya adalah rata-rata. Pertama kali beli sama, ini saya beli pertama kali, makanya tulis di sini pertama kali. Kalau misalnya memang di soal itu adalah ada persediaan awal, ya udah berarti yang di gudang duluan adalah persediaan awal dulu. Yang ada di sini itu khusus persediaan awal dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi ini di sini ada pembelian 100 kilo dengan harga 9.200 per satuannya. Nah, caranya begini ya, di bagian saldo ini saya perbesar dulu. Supaya kalian jelas nih. Nah, ini untuk bagian saldonya ya, kita masuk ke tanggal 3 Februari dulu. Fokus ke tanggal 3 Februari. Nah, untuk bagian kuantitasnya, ini tulisannya nggak kelihatan. Nah, untuk bagian kuantitasnya kita jumlahkan. 250 saya tambahkan dengan yang baru kita beli tadi, 100. Hasilnya 350. Jumlahnya juga sama, saya jumlahkan juga 2.250 tambahkan dengan yang barusan kita beli 920.000. Kalau sudah dapat, ini untuk mencari harga yang tengah ini dibagi ya saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang namanya metode average tapi perpetual. Jadi jumlah hasil akhirnya kalian bagiin dengan kuantitasnya. Nah, nanti kalau udah dapatlah dia hasilnya 9.057. Sebenarnya hasilnya mungkin ada koma-komanya seperti ini. Jadi nanti perhatikan aja di soal, diminta bulatkan penuh atau diminta bulatkan berapa angka di belakang koma. Cuma yang ini saya bulatkan penuh dulu supaya tidak sulit. Jadi ya udah tinggal begini aja. Tapi sebenarnya ada koma-koma ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pemakaian, pakailah angka 9.057 ini sebagai nilai nominalnya. Jadi sekarang kita lihat di tanggal 5 Februari itu ada pemakaian 175. Kalau metode average boleh langsung tulis di sini 175 ya pemakaian, Bu. Nah, harganya itu pakai harga terakhir yang tadi kalian hitung. Jadi di sini saya pakai 9057. Saya copy aja angkanya. Saya copy aja. Lalu di sini kita kalikan 175 dikali dengan hasil ini. Hasilnya sekitar 1.585.000. Sudah kan? Nah, sekarang bagaimana cara tulis saldo akhir yang ada di gudang? Gini aja. Dari 350 sudah dipakai berkurang sebesar 175 karena sudah dipakai. Nah, untuk jumlahnya juga sama. Saya sarankan sih dikurang aja. Jadi begini, hasil dari jumlah ini nanti kita kurangi dengan hasil dari yang tadi kalian pakai. Nah, hasilnya nanti bulat. Kalau untuk angkanya ya udah kita copy paste aja. Jadi boleh sih dikali. Jadi 350 kurang 175 dapat 175, Bu. Dan nanti saya kalikan 175 kali ini. Dapatnya hasilnya ini juga boleh. Cuma kadang ada perbedaan sedikit, makanya saya sarankan untuk penulisan yang di bawah sini, untuk penulisan sisa dari pemakaian, kalian kurangi aja. Kuantitasnya kalian kurangi, 350 kurang 175 dapat 175. 3.170 kalian juga kurangi dengan 1.585 supaya hasilnya juga pas. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut lagi tanggal 10 Februari sama ada pembelian lagi. Ingat ya, kalau ada pembelian sebesar ini saya hapus dulu warnanya. Nah, sekarang kita lanjut ke tanggal 10 Februari. Nah, di tanggal 10 Februari ada pembelian. Nah, kalau ada pembelian, kita balik lagi ke bagian gudang kita. Ingat, kalau beli akan menambah. Jadi ini saya tambahkan 175, saya tambahkan dengan 200 karena baru dibeli tadi. Jumlahnya juga sama, saya tambahkan juga. Jadi yang ini terakhir tadi 1.500.000, saya tambahkan dengan 1.800.000. Lalu cara cari harga perubahannya gimana? Bagiin.
antara jumlah dibagiin dengan kuantitasnya. Hasilnya dapat ini. Ingat ya, harga yang rata-rata ini hanya berubah setiap kali ada pembelian. Dicatat di buku catatannya, di mana di modulnya yang sudah di print out mungkin tuliskan. Jadi harga rata-rata di sini hanya berubah jika ada pembelian saja. Kalau pemakaian dia tidak berubah harganya. Coba kalian lihat nih, ada pemakaian nggak berubah kan harganya, tapi tiap kali ada pembelian itu harga berubah. Oke, lalu kita lanjut lagi yang tanggal 15 Februari. Ada pembelian lagi 150 kilo seharga 9.500. Ya udah kita catat, oh ada pembelian. Oh iya, Ibu kan tadi bilang kalau misalnya ada pembelian harga rata-ratanya berubah. Gimana ya cara mengubah harga rata-rata? Ini pembelian yang 5 Februari. Saya ulangi lagi caranya, 375 kalian tambahkan dengan 150. Kalau sudah nanti jumlahnya juga sama ditambahkan juga. 3 juta ini kalian tambahkan lagi dengan 1 juta. Nah, nanti kalau mau dapat harga rata-ratanya tinggal dibagi saja. Yang ini dibagi dengan kuantitasnya. Dapatlah harga rata-rata. Nah, kalau sudah berarti kita lanjut ke tanggal terakhir yang 20 Februari, pemakaian 230 kilo. Boleh langsung tulis langsung 230 kilo di sini. Lalu kalian pakai harga terakhir tadi yang kalian gunakan di sini. Jadi saya tinggal copy paste aja. Terus tinggal kita kalikan. Jadi 230 yang pemakaian dikalikan dengan harga rata-rata terakhir 9.238. Dapatnya hasilnya ini. Jadi nanti persediaan kita di gudang tinggal berapa ya Bu? Yang namanya kita pakai barang bahan baku ya berkurang. Makanya 525 kita kurangi dengan 230. Sama ini jumlahnya juga sama, kita kurangi juga. 4.800.000 kita kurangi juga dengan 2 jutaan ini. Hasilnya ini. Lalu harganya tidak perlu dibagi-bagi. Karena kita pemakaian jadi harganya sama aja. Nah sudah. Karena ini sudah selesai ya udah sama seperti biasa. Kalau total boleh dijumlahkan dari atas ke bawah. Pembelian boleh dijumlahkan dari atas ke bawah. Pemakaian boleh. Jumlah boleh. Nah, untuk yang ini, yang bagian saldo sama, ambil angka paling akhir saja. Paling akhir adalah tanggal 20 Februari. Jadi pakai tanggal 20 Februari saja untuk kuantitasnya. Berarti pakai yang ini. Ingat ya, pakai tanggal paling akhir saja. Nah, lalu untuk yang ini jumlah juga sama, pakai angka paling akhir saja. Oke, nah jadi untuk pemakaian bahan bakunya 3709, 3.709 dan sekian, persediaan akhirnya pakai tanggal terakhir. Nah, untuk yang metode average mungkin setiap mahasiswa agak ada berbeda sedikit angka belakangnya. Mungkin angka satuan rupiahnya atau puluhan rupiah atau ratusan ini mungkin agak berbeda karena mungkin beda di pembulatan. Nah, kalau untuk rata-rata ini saya nggak masalah kalau beda di akhirnya saja. Nah, kalau dia bedanya udah sampai di sini, ratusan ribu, puluhan ribu, nah itu berarti jawabannya udah salah. Jadi yang saya toleransi itu kalau ada beda di belakangnya saja. Paling di satuan, puluhan, ratusan saja yang beda. Itu wajar karena koma-koma. Tapi kalau bedanya udah sampai jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, itu pasti udah salah jawabannya gitu ya. Oke. Oke, ini saja untuk bagian yang rata-rata perpetual atau moving average. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di GC atau di WA group. Ini total semuanya ya. Ini sudah selesai bab 2, jadi kita lanjut bab 3. Bab 3 itu tidak terlalu banyak. Materi UTS itu kalau nggak salah sampai bab 4. Oke, dipelajari ya, jangan sampai salah ini ada keluar di UTS.